membiarkan kami. Kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami tahu bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Tuhan, berkati kami di dalam ibadah kami hari ini. Biarlah Tuhan boleh mencurahkan pengharapan yang pasti lewat kebenaran firman Allah. Kami menerima itu dengan baik, Tuhan. Kami tidak ragu dan kami tidak bimbang atas semua itu, Tuhan. Karena kami tahu firman-Mu, melalui kebenaran firman-Mu, Engkau berbicara bagi kami masing-masing. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Shalom. Selamat bertemu kembali, saudaraku kasih Tuhan, di dalam pemberitaan firman Allah malam hari ini yang kita laksanakan setiap hari Kamis di jam 7, ya, jam yang sama, ya, seperti biasa, ya. Saudara kasih Tuhan, ya, malam hari ini ada tema kita, yaitu bukan kekuatanku tetapi kekuatan Tuhan atau kekuatan Dia yang ada di dalam kehidupan kita, yang kita percaya, yang kita berkata Yesus dahsyat, yang kita berkata Allah yang mampu membuka jalan bagi kita. Saudara kasih Tuhan, ya, memang kadang-kala perkara apapun bisa terjadi buat kita. Kadang-kala hal-hal sesuatu yang di luar dari pikiran kita, di luar dari strategi kita, di luar dari apa yang sedang kita rencanakan itu bisa terjadi, ya. Kadang-kala bisa terjadi, ya. Dan itu membuat kadang-kala kita tidak tahu harus buat apa, harus mengerjakan bagaimana caranya, ya. Cuma kasih Tuhan, saudaraku. Nah, ayat ini Paulus juga pernah mengalaminya, bahwa dia berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, ya. Itu, saudaraku kasih Tuhan, seberat apapun yang kita alami, sehebat apapun yang kita alami, mungkin seberhasilan apapun yang kita miliki, atau mungkin kegagalan apapun yang sedang kita jalani, kalau kita di dalam Tuhan, bahwa semua itu dapat kita tanggung, ya. Kita buka dari dalam kitab Filipi pasal yang keempat ayat 11, ya. Filipi pasal yang keempat ayat 11 sampai yang ke 13. Demikian firman Tuhan buat kita malam hari ini, Filipi 4 ayat 11 sampai yang ke 13. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, ini saudara kasih Tuhan. Dalam hidup kita ini, ketika kita mengalami banyak perkara yang terjadi dalam hidup kita, bisa saja itu membuat kita kadang-kala menjadi sebuah terobosan. Kadang-kala perkara-perkara yang kita alami bisa juga melemahkan kita. Tapi Paulus mengambil bagian, dia berkata begini, saudara kasih Tuhan, aku tahu apa itu kekurangan apa, aku tahu itu apa kelimpahan. Nah, saudaraku kasih Tuhan, inilah yang diinginkan Rasul Paulus kepada jemaat Filipi pada saat itu. Bahwa ketika dia memberitakan, bahwa ketika dia melayani, dan ketika dia bekerja di dalamnya Tuhan, atau dan ketika dia meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan Juru Selamat dalam kehidupannya, bukan berarti gak punya tantangan, ya, bukan berarti gak punya sesuatu perkara, ya. Saudaraku kasih Tuhan, itu perkara bisa ada dua, satu dari luar eksternal, dan yang kedua bisa juga dari internal dia sendiri, dari pribadi dia, ya, keinginan dari dia. Nah, saudara kasih Tuhan, inilah yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat Filipi, gak ada sesuatu yang rahasia. Amen. Ya, kalau kita di dalam Tuhan, kita gak punya rahasia apapun di dalam Tuhan, karena apapun rahasia pasti diketahui Tuhan. Makanya saudaraku kasih, terbukalah buat Tuhan. Amen. Buka hatimu, buka hidupmu, buka di dalam doamu. Ya, jadikan Tuhan itu seperti sahabat, jadikan Tuhan itu seperti Bapa, jadikan Tuhan itu seperti yang dapat membantu kita, menolong kita dengan perkara-perkara yang tidak bisa kita lakukan. Kita tinggal mengucapin aja lewat doa kita.
Tapi pertanyaannya, rajin gak kita berdoa? Mau gak kita berdoa? Mau gak kita bersekutu di dalam Dia? Itu cuma kasih Tuhan, saudara kasih Tuhan. Ya, ini yang kukatakan kata Rasul Paulus. Ya, ketidakmampuan seseorang, keterbatasan manusia, keterbatasan kita, ketidakmampuan kita di dalam menghadapi kehidupan kita ini sebenarnya tidak ada alasan membuat kita itu jauh dari Tuhan. Karena apa? Karena firman Tuhan katakan bukan kekuatanku, tetapi kekuatan Dia, yaitu ya Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia loh, dalam Yesus, bukan di dalam dirimu, bukan di dalam saudaramu, bukan di dalam backingmu, siapapun itu yang menjadi backingmu saat ini, bukan, tetapi di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku, yang memberi. Amen. Adalah Yesus. Ya. Kekuatan itu bukan yang energi secara fisik saja, tetapi adalah kekuatan hatimu. Wah, ini lebih keren. Kekuatan hatimu itu loh, kekuatan dalam pengharapanmu itu yang lebih penting. Ya, kalau fisik ini kekuatannya terbatas. Saudaraku, ketika kita makan, ya ada kekuatan. Ketika kita menikmati makanan sesuai dengan porsinya, maka ada kekuatan secara jasmani. Tapi kekuatan yang dari dalam yang dimaksud Tuhan, supaya kita mampu menanggung segala perkara itu. Nah, saudara kasih Tuhan, yang pertama, bagaimana kita bisa menikmati segala perkara yang ditanggung di dalam Dia? Tidak ada yang rahasia. Aku tahu dapat kekurangan, aku tahu dapat kelimpahan. Sebenarnya Paulus juga pernah mengalami. Bukan berarti kita mengikut Tuhan ini lalu berkelimpahan terus. Kita mengikut Tuhan ini bukan berarti kekurangan terus. Saudara kasih Tuhan, itu yang dimaksud Paulus. Jangan merasa kita ini kalau kita kekurangan lalu kita berkata, wah aku gak diberkati. Siapa bilang? Jangan-jangan Tuhan mau kasih sesuatu buat kita. Apakah kita teruji di dalam semua itu, dalam kekurangan itu? Amen. Atau dalam kegagalan, saya bilang. Lalu aku tahu kelimpahan, kata Paulus, supaya kita tahu bahwa semua apa yang kita miliki itu datang dari Tuhan. Amen. Karena Dia yang memberikan, karena gak ada yang rahasia. Yes. Kasih Tuhan. Yang pertama, kalau kita mau meyakini bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, nah ini yang pertama yang harus kita lakukan, jadilah orang yang sabar dan tekun di dalam menanggung semua itu. Loh iya, Paulus peringatkan kepada jemaat Kolose. Kita lihat Kolose pasal 1 ayat ke-11, ya. Demikian firman Tuhan, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Yang kita perlu lakukan dalam hidup kita ini, kenapa menanggung segala sesuatu dalam hidup kita adalah dengan tekun dan sabar. Menerima itu karena apa? Karena ada kuasa dalam dirimu. Karena ada kuasa diberikan Tuhan dalam dirimu dan diri saya, saudaraku. Jangan ragu, bimbang. Haleluya. Ya, ini yang dimaksud oleh Paulus. Supaya apa? Makanya ayat 11 dibilang, katakan ini bukan karena aku kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri. Nah, itu mencukupkan diri itu bukan berarti pasrah. Mencukupkan diri itu adalah sabar dan tekun di dalam melakukan segala sesuatu. Loh iya, ketika tidak ada sesuatu hari itu dia sabar menunggu kapan datangnya Tuhan berkatmu. Ketika melimpah dia tekun dengan hidupnya, tidak berubah. Lah ini dia, sabar dan tekun melakukannya. Itu yang dimaksud Tuhan. Makanya aku mengatakan ini Paulus bilang, bukan karena dia saat kondisi tidak punya. Seringkali kita datang sama Tuhan ketika kita gagal. Seringkali kita datang sama Tuhan ketika kita ditimpa perkara-perkara yang tidak bisa. Ya oke lah, tetapi di saat kita mengalami semua itu, apakah kita tetap sabar dan tekun? Amen. Oh haleluya, saudara kasih Tuhan. Sabar dan tekunlah dalam hidupmu. Sabar dan tekunlah dalam semua apa yang kau alami, baik dalam hal kelimpahan, baik dalam hal kekurangan. Tetap engkau sabar. Karena apa? Karena ayat 11 berkata, dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu. Jadi kemuliaan yang diberikan Tuhan bagimu dan diri saya, kuasa yang diberikan Tuhan bagi dirimu dan diri saya, saudaraku, adalah apa? Untuk menanggung segala sesuatu, segala perkara dengan sabar dan tekun. Bukan untuk apa ya? Mencari panggung, bukan hanya untuk mencari sesuatu kemuliaan kuasa itu. Tetapi apa? Untuk sabar dan tekun menanggung segala sesuatu. Hanya supaya apa? Supaya kita mengerti setiap apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita ini, kita harus sanggup menanggungnya. Amin. Amin.
Karena apa? Hidup ini bukan kekuatanmu, hidup ini bukan kekuatan saya, tetapi karena Allah yang bekerja untuk memberikan bagi kita kekuatan menanggung itu. Jadi Tuhan berikan kekuatan menanggung itu bukan sekedar untuk kita menyenangkan keinginan daging kita, bukan sekedar menyenangkan ya apa yang menjadi keinginan-keinginan kita, tetapi supaya kita sabar dan tekun di dalam perjuangan iman kita ini loh. Amen. Ya, di dalam panggilan kita ini, di dalam perjuangan yang sedang kita kerjakan, dalam pengorbanan yang sedang kita kerjakan ini, sabar dan tekunlah, dan di dalam itu semuanya engkau pasti kuat menanggung segala sesuatu. Tiada perkara yang tidak bisa kita tanggung kalau kita sabar dan tekun melakukannya di dalam Yesus Kristus. Yang pertama, saudara kasih Tuhan. Yang kedua, kalau kita lihat ini, aku tahu kita apa kekurangan, aku tahu kegelimpahan dalam segala hal, dalam segala perkara, tidak sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Ya, baik dalam hal kenyang maupun lapar, baik dalam kelimpahan maupun kekurangan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi. Ya, dikatakan yang memberi, bahwa dikatakan Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dia artinya Tuhan, artinya Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Cuma kasih Tuhan. Ketika Tuhan ingin memberikan kekuatan itu, cuma kasih Tuhan, bukan berarti gak punya tujuan. Ketika Tuhan berkata firman-Mu, ketika firman Allah berkata bahwa segala perkara dapat kutanggung, yang bukan berarti ini berbicara, wah ngikut Tuhan ini menderita, ngikut Tuhan ini susah, ngikut Tuhan ini gak enak, ngikut Tuhan ini bawaannya gak baik. Ya bukan itu, cuma kasih Tuhan. Tetapi Tuhan sedang berkata gini loh, ketika ingin engkau melangkah, ketika engkau ingin melangkah dalam perjuangan imanmu, ketika engkau ingin melangkah memperbaiki hidupmu, ketika engkau ingin melangkah dalam segala sesuatu di dalam imanmu, itu ya Tuhan mau ambil andil, Tuhan mau bekerja sama dengan engkau dan saya, dan Dia hanya bisa memberikan kekuatan bagi engkau dan saya. Oh iya, itulah bagian kita. Ketika kita ingin melangkah lebih baik lagi, ketika kita ingin melangkah lebih lagi untuk pengiringan kita kepada Tuhan, lebih getol lagi, lebih antusias lagi dalam pengiringan kepada Tuhan. Nah itu yang diberikan Tuhan, kekuatan kepada kita. Segala perkara itu, untuk itu saudara kasih Tuhan, bukan hanya sekedar memenuhi jasmanimu, tetapi juga setiap langkah dari imanmu, dalam setiap pengorbananmu, dalam setiap perjuangan, dan dalam setiap pemenuhan di dalam panggilanmu di dalam Kristus Yesus. Ketika kau dipanggil dan percaya Yesus adalah Tuhan Juru Selamat, itu Dia memberikan kekuatan supaya apa? Engkau bisa mencapai garis finish dengan benar, mencapai garis finishmu dengan benar, dan engkau betul-betul setia, dan engkau betul-betul sanggup sampai akhirnya. Itu yang Tuhan mau. Yosua pernah Tuhan bilang begini ya. Kita lihat Yosua 1 ayat 5. Ketika Yosua memulai melangkah di dalam dia memimpin bangsa itu, bangsa Israel pada saat itu keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, yang menggantikan Musa. Nah ada pesan Tuhan bagi Yosua. Nah ini juga saya suka nih, saudara kasih Tuhan. Yosua pasal 1 ayat 5, seorang pun tidak dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Diingatkan kembali kepada Yosua. Yosua memang betul-betul menyaksikan loh bagaimana kehidupan Musa pada saat itu ya. Diingatkan kembali oleh Tuhan, demikianlah aku akan menyertai engkau, aku tidak akan membiarkan engkau, dan tidak akan meninggalkan engkau. Yang kedua begini, terima kasih Tuhan. Yang pertama tadi, sabar dan tekunlah di dalam menanggung segala perkara. Yang kedua gini, Allah tidak akan membiarkan engkau sendirian. Allah tidak akan meninggalkan engkau. Seperti ayat ini, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jadi segala perkara yang dimaksud Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan mau bilang begini, aku tidak pernah membiarkan engkau, dan aku tidak akan pernah meninggalkan engkau sedetik pun di dalam kehidupan. Amin. Seperti Yosua ketika mulai melangkah, asal kita mau gak melangkah, asal kita mau gak melangkah di dalam iman kita ini, bukan melangkah di dalam dosa, bukan melangkah di dalam keinginan daging kita, tapi melangkah di dalam kebenaran-kebenaran. Seperti Rasul Paulus mengambil keputusan, dia percaya
percaya dan mengambil bagian di dalam panggilannya untuk memberitakan kerajaan Allah. Oh, haleluya, kita juga demikian. Maka Paulus berkata, aku tahu itu kekurangan. Maka dia berkata 13, oh segala perkara dapat kutanggung ketika dia memberi kekuatan kepadamu. Hanya Tuhan, kehendak Tuhan. Makanya yang perlu kita lakukan untuk sabar dan teguh, karena kekuatan daripada Allah Bapa itu bukan karena permintaan kita. Memang kita meminta, tapi itu atas kehendak Tuhan. Dia mau beri atau tidak, itu adalah kedaulatannya Allah. Makanya sabar dan teguh. Yang kedua, pastikan di dalam dirimu, di dalam iman percayamu, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan engkau di dalam menanggung itu. Asal engkau mau melangkah seperti Yosua, sesuai dengan perintah Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup Yosua pada saat itu. Pergi bawa bangsa ini. Ya, kita nggak usah bawa bangsa ini, bawa hidupnya. Hidupmu udah benar, bawa hidupmu dulu di hadapan Tuhan. Perbaiki dulu hidupmu. Ya, ini loh saudara kasih Tuhan. Kita mau perbaiki. Ya, perbaiki dulu hidupmu, perbaiki dulu karaktermu, perbaiki sikap penyembahanmu, perbaiki semua. Layakan, beri supaya layak di hadapan Allah. Nah, Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita sendirian. Wah, siapa di sini mungkin merasa kesepian? Wah, aku ditinggal, aku gak punya teman, aku gak punya ini. Saudara kasih Tuhan, ini loh, Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Hanya kadang-kala tanpa sadar, kitalah yang meninggalkan dia. Dengan apa? Dengan cara hidup kita. Makanya sampai ada ayat dalam kitab Yeremia, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Karena ketika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, maka disitulah kita sudah meninggalkan Tuhan. Tapi ada ayat berikutnya, diberkatilah orang yang mengandalkan. Berarti ada orang yang meninggalkan Tuhan dengan cara kekuatannya sendiri, dan ada yang mengandalkan Tuhan dan meminta Tuhan terlibat dalam hidupnya dengan caranya sendiri. Nah, mana kita pilih? Tapi yang pasti Tuhan tidak pernah membiarkan kita dan meninggalkan kita. Amin. Halo, saudara kasih Tuhan, seberapa berat yang kau alami, seberapa besar yang kau alami dalam hidupmu, mari teruslah berjuang dalam iman percaya. Yang terakhir, ya, Tuhan tahu seberapa besar kekuatan. Maka dengan segala perkara dapat kutanggung, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Oh, haleluya. Kadang-kadang kita enggak setia, dia tetap percaya itu Tuhan mau. Karena apa? Yang ketiga, Tuhan tahu kapasitasmu. Tuhan tahu seberapa besar kekuatanmu, saudaraku dan saya. Kekuatan kita enggak kuat-kuat benar. Kekuatan kita terbatas apa adanya. Kekuatan kita terbatas dengan waktu, terbatas dengan keadaan. Tetapi Tuhan bilang, sekalipun kau terbatas, Tuhan sanggup memberikan segala perkara dan kau bisa menanggung itu. Sekalipun perkara itu sekarang akan beratnya melebihi dari kekuatanmu, tapi Tuhan bisa memberikan lebih lagi supaya kau bisa melalui setiap perkara yang kau alami. Wahyu pasal yang ke-38. Ya, saudara kasih Tuhan. Wahyu pasal 3 ke-8 ini kepada suatu jemaat yang disampaikan melalui wahyu oleh Yohanes. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-8 kepada jemaat Philadelphia pada masa itu, ya. Saudara kasih Tuhan, kepada jemaat Philadelphia pada masa itu. Wahyu 3 ayat 8. Aku tahu pekerjaanmu. Nah ini kata Tuhan, aku tahu pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu. Nah sekarang Tuhan sudah buka pintu, mau gak masuk? Ya, yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, ya, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal nama-Ku. Nah ini saudara kasih Tuhan. Tuhan tahu seberapa besar kekuatanmu. Tuhan tahu apa yang kau kerjakan, Tuhan tahu apa yang kau lakukan. Tetapi firman Tuhan katakan, asal engkau menuruti firman-Ku dan tidak menyangkal nama-Ku,
maka kata Tuhan ada di sana memberikan kesanggupan bagi engkau. Ya, karena makanya 10 dikatakan ini, karena engkau menuruti firman-Ku, ayat 10, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku melindungi engkau di hari pencobaan. Bayangin, di hari pencobaan berarti depan kita ini sudah setiap hari ada ujian yang sedang menanti kita. Tetapi di hari itu pun Tuhan sudah siapkan satu kekuatan bagi kita, kuasa. Makanya katakan, Aku akan melindungi engkau di hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencoba mereka yang diam di bumi. Bahkan pencobaan yang sangat besar sekalipun yang sudah yang sedang menanti-nanti kita untuk masuk di situ, Tuhan sudah siapkan bagi kita perlindungannya yang luar biasa itu. Amin. Bagaimana dengan kita mau nggak menuruti firman Allah? Mau nggak kita tidak menyangkal namanya, ya? Jangan permainkan imanmu. Jangan sesekali gampang meninggalkan imanmu. Tetaplah setia, tekun. Tadi saya katakan sabar, tekun. Yang kedua di sana, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau dan membiarkan engkau. Dan yang terakhir, Tuhan tahu seberapa besar kapasitasmu, kekuatanmu. Amen. Ya, saudaraku kasih Tuhan, mungkin kita gak sehebat orang, atau mungkin kita lebih hebat dari orang lain, tapi bagi Tuhan itu sesuatu yang mudah bagi Tuhan. Nah, sekarang kita mari turuti firman Allah, lakukan apa yang bisa kau lakukan di dalam panggilanmu dalam Tuhan, bahkan di dalam pengiringanmu, perjuangan imanmu dalam Tuhan. Mari masuk dalam pintunya. Tuhan dikatakan apa? Ya, mari, Aku telah membuka pintu bagimu. Tuhan sudah buka pintunya, pintu bagi engkau untuk masuk dalam persekutuannya. Ayo masuk rame-rame dalam persekutuannya Tuhan. Jangan sekali-sekali tinggalkan persekutuan Tuhan. Jangan sekali-sekali kau lari dari persekutuannya dalam Tuhan. Itu hal yang mudah. Belum lagi kau disempurnakan hidupmu. Wah, keren deh. Maka kau berkata begini. Maka kau akan berkata di akhir hidupmu, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Nah ini, saudara kasih Tuhan, demikian firman Allah buat kita. Kita bisa menanggung segala perkara. Sabarlah dan tekunlah. Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau dan membiarkan engkau. Tuhan tahu seberapa besar kapasitasmu, Tuhan tahu kekuatan, tapi masuklah bersama dalam persekutuan Tuhan. Pintu sudah terbuka, hatinya Tuhan sudah terbuka buat engkau, tangannya Tuhan sudah terbuka lebar-lebar buat engkau. Mari masuklah dalam persekutuannya, mari masuklah di dalam doa mesbahmu di hadapan Tuhan. Jangan pernah meninggalkan itu. Iman percaya, jangan bimbang dan ragu. Tuhan sudah buka pintunya lebar-lebar buat engkau. Dan percayalah, ketika menuruti firman Allah, ketika kau tidak menyangkal nama Tuhan, maka firman Tuhan kata, di hari pencobaan itu, di hari perkara-perkara itu, maka Tuhan akan melindungi engkau. Haleluya. Makasih Tuhan buat firman hari malam ini. Urapi hamba-Mu, dan kami sudah mendengar, berkati mereka Tuhan. Bahkan kami yang ada di sini juga Tuhan berkati dalam kasih-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, segala perkara dapat kami tanggung, bukan karena kuat hebat kami, bukan karena kecerdasan kami, tetapi karena Allah yang ada di dalam hidup kami, Roh Kudus yang dalam diri kami yang terus memampukan kami untuk melaluinya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya, saudara kekasih Tuhan sudah disegerakan kembali, amin. Kita dikuatkan, dikenyangkan kembali, ya, supaya kita mampu menghadapi banyak tantangan, ya. Bahwa segala perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan bagi kita. Jadilah orang-orang yang percaya senantiasa mengandalkan Tuhan dalam setiap situasi baik atau tidak baik waktunya. Tetaplah andalkan Tuhan. Dimanapun saudara berada, apapun saat ini yang Anda alami, apapun yang Anda harus lalui, tetap andalkan Tuhan, ya, tetap andalkan Tuhan. Oleh sebab itu, biarkan hatimu diisi terus firman Tuhan. Roh Kudus akan berbicara sesuai dengan kebutuhan dan keperluan saudara saat malam hari ini. Kita akan tutup ibadah kita saat malam hari ini.
Kita akan bersyafaat bersama-sama. Kita akan naikkan doa kita bersama-sama di hadapan Tuhan dengan iman. Haleluya Yesus. Kami tidak perlu takut. Kami tidak perlu bimbang akan apapun juga. Karena Engkau Allah